Kemacetan, banjir, ketimpangan sosial ekonomi, polusi, adalah sekelumit persoalan yang menghantui Jakarta dari tahun ke tahun. Selain menawarkan harapan tentang kehidupan yang lebih baik, Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota menyimpan persoalan yang sangat kompleks. Bahkan ada celotehan yang telah menjadi klise, ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Presiden dan gubernur boleh datang silih berganti, namun persoalan-persoalan tersebut seakan-akan tak lekang dimakan waktu. Jakarta memanggul beban yang begitu berat sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota perekonomian negeri. Akan tetapi kapasitas Jakarta untuk menampung beban tersebut sangat amat terbatas. Dengan semangat mengatasi persoalan tersebut dan pemerataan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa, ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Timur. Apakah pemindahan ibu kota negara ini sebagai solusi atau justru sekedar lari dari persoalan yang ada? Apakah pemindahan ini berarti juga transfer persoalan Jakarta yang begitu kompleks ke Kalimantan Timur? Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia telah berlangsung lama. Dalam sejarah, Indonesia pernah pindah ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada Januari 1946. Penyebab utamanya adalah kondisi dalam negeri yang tidak stabil menjelang agresi militer Belanda. Setelah dinilai kondusif, ibu kota negara kemudian kembali ke Jakarta. Masih pada kepemimpinan Presiden Soekarno, terbersit dalam pikiran Soekarno untuk memindahkan ibu kota negara. Kali ini yang menjadi tujuannya adalah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bahkan, Presiden Soekarno telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan awal kota Palangkaraya, yang sampai hari ini dikenal dengan nama Tugu Soekarno. Tugu ini diresmikan langsung oleh Presiden Soekarno pada 17 April 1957. Namun, hingga masa kepemimpinan Soekarno selesai, pemindahan ibu kota negara ini tidak terrealisasi. Presiden kedua kita, Pak Harto, berniat memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Jonggol, Bogor. Langkah Presiden Soeharto ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tertanggal 15 Januari 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Namun tak lama setelah Kepres tersebut terbit, terjadi gejolak politik dan ekonomi pada tahun 1998 yang kemudian memaksa Soeharto harus mundur dari kursi kepresidenannya. Sehingga, lagi-lagi langkah untuk memindahkan ibu kota negara tidak terlaksana. Niat untuk memindahkan ibu kota negara kembali bergema di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Macet dan banjir besar menjadi alasan SBY untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain. SBY menawarkan dua skema. Pertama, Jakarta tetap menjadi ibu kota, akan tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain. Dan kedua, membangun ibu kota baru. Namun niat itu lagi-lagi tidak terlaksana. Pemindahan ibu kota negara akhirnya terrealisasi di periode kedua kepemimpinan Joko Widodo sebagai presiden. Melalui payung hukum Undang-Undang Ibu Kota Negara Indonesia pindah ke Kalimantan Timur dengan mencakup 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Ibu kota negara kita ini diberi nama Nusantara dengan dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Pada 10 Maret 2022, Presiden Joko Widodo telah melantik Bambang Susantono dan Doni Rahajo sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN untuk periode 2022 sampai dengan 2027. Pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, banyak negara di dunia telah berhasil memindahkan ibu kotanya. Berdasarkan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, terdapat 31 negara telah memindahkan ibu kota negaranya, dan 30 negara sedang mewacanakan pemindahan ibu kota. Kita ambil contoh tetangga terdekat kita, Malaysia, yang menjadikan Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara dan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan. Alasan utama Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya adalah karena banjir dan kemacetan yang terjadi di Kuala Lumpur. Malaysia resmi mengumumkan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan pada tahun 1993.
Dan pembangunan kota baru ini dimulai pada Oktober 1996 dengan memakan waktu 12 tahun dan anggaran sekitar 8 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pada 14 sampai dengan 15 Maret 2022, Presiden Joko Widodo bersama beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala daerah dari seluruh Indonesia menggelar kemah di kawasan titik 0 km IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dalam acara ini, Presiden melakukan proses penggabungan tanah dan air dari 34 provinsi sebagai simbol kebinekaan NKRI. IKN Nusantara ini memiliki potensi strategis untuk pemerataan ekonomi di Indonesia, karena selama ini perekonomian Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa. Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 menjelaskan bahwa Pulau Jawa memiliki kontribusi sebesar 59% terhadap PDB nasional. Namun, di balik potensi yang strategis tersebut, pemerintah harus melakukan mitigasi yang terencana agar pemindahan ibu kota tidak menimbulkan masalah baru. Bencana ekologis seperti banjir adalah hal yang ditakutkan di kemudian hari karena kawasan yang akan dijadikan IKN Nusantara merupakan kawasan hutan. Oleh karena itu, konsep kota hijau yang berkelanjutan harus betul-betul diterapkan oleh pemerintah dalam pembangunan IKN ini. Masalah lain adalah ketimpangan sosial ekonomi yang selalu menghantui di setiap pembangunan ibu kota baru. Ibu kota akan selalu menjadi magnet yang menarik banyak orang untuk beradu nasib di sana. Karena itu, IKN harus betul-betul inklusif dalam segala aspek, baik itu aspek budaya maupun aspek sosial ekonomi. Peluit pemindahan ibu kota telah ditiup. Pembangunan harus betul-betul berjalan sesuai rencana agar ibu kota baru kita tidak menjelma kota hantu di kemudian hari. Jutaan masyarakat Indonesia menaruh harapan besar untuk ibu kota baru ini. Sekian video dari kami, thanks guys telah menonton, jangan lupa like and subscribe, karena kedepannya kita akan membahas topik-topik yang lagi hangat seputar sosial, ekonomi, dan politik. Jangan lupa komen ya.